Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya sampaikan cerita dari Tanah Suci nomor 66 yang berjudul Sembuh dari Sakit Jantung, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Barang siapa yang merasa heran terhadap pendapatnya sendiri, yakni seolah-olah pendapat orang lain itu salah semua, maka ia pasti tersesat jalan. Dan barang siapa yang sudah merasa tidak memerlukan ilmu pengetahuannya, ia pasti tergelincir dari kebenaran. Inilah cerita dari Tanah Suci nomor 66, sembuh dari sakit jantung. Beberapa tahun yang lalu ia naik haji dan ditunjuk untuk menjadi naib Amirul Hajj. Ia mengalami suatu kejadian yang tergolong misterius. Pada suatu ketika ia pulang ke pemondokan karena siang hari itu panasnya begitu terik. Ia membawa payung sebagai pelindung agar tidak terlalu kepanasan. Tiba-tiba saat itu angin besar bertiup sehingga payung yang ia pegang terbang menggelinding. Ketika hendak mengambil payung itu dari arah berlawanan, ia melihat seorang Afrika berjalan tanpa menggunakan tutup kepala. Dalam benaknya muncul suatu pemikiran. Dia saja dapat berjalan tanpa payung. Mengapa saya tidak bisa melakukan seperti itu? Akhirnya, selain karena payungnya sudah rusak, juga karena adanya keyakinan bahwa ia pun mampu seperti orang Afrika itu, maka ia meneruskan perjalanannya ke pemondokannya tanpa menggunakan payung. Apa yang terjadi setelah itu? Begitu ia tiba di pemondokan menjelang maghrib, ia muntah-muntah terus. Dari hasil pemeriksaan medis, ia dianjurkan pergi ke pusat perawatan darurat di Komjen Mekah. Di sana, berdasarkan hasil pemeriksaan di ruang gawat darurat 1 dan diperkuat dengan kesimpulan tim medis di ruang gawat darurat 2, menunjukkan bahwa ia mengalami gangguan jantung. Dan kejadian aneh ia alami ketika diperiksa di ruang gawat darurat 3. Pada saat itulah kebesaran Allah ditunjukkan kepada hambanya. Sebab saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan, tim medis menyatakan bahwa hasil pemeriksaan di ruang gawat darurat 1 dan 2 tidak benar. Artinya mereka tidak menemukan gejala penyakit apapun. Tubuhnya sehat serta tidak mengalami gangguan jantung sedikit pun. Ia pun tidak tahu apakah tenaga tim medis di ruang gawat darurat itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda atau justru kurang. Padahal peralatan tim medis di Rumah Sakit An-Nur, Mekah, termasuk yang canggih dan terlengkap. Atau itu adalah berkat pertolongan Allah. Hasil pemeriksaan tim medis di ruang gawat darurat 1 dan 2 membuat ia pasrah, penuh dengan tawakal. Dalam pemikirannya saat itu, inilah masa akhir hidup saya. Itulah tanah suci, rumah Allah yang diagungkan. Siapapun yang masuk ke Baitullah, dia menjadi tamu Allah. Dan di sana akan ditunjukkan semua kebesarannya, termasuk penyakit dari jamaah haji ini. Beliau tanpa obat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat,
kesamaan nama, kesamaan tempat mungkin itu adalah kebetulan. Dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama. Saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.